Haji 2024. Jalan kaki dari Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel atau Jarwal 5 ke Masjidil Haram Makkah. Haji 2024. Pada tanggal 23 Mei tahun 2024, sore hari jam 15, kami dari Kloter 6 JKS Jakarta baru tiba di Makkah dari Madinah. Kami tinggal di Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel, Hotel Indonesia 602, Layanan Pengaduan Jamaah Haji Republik Indonesia dan Kantor Urusan Haji Republik Indonesia Sektor 06. Di depan hotel adalah tempat terminal bis Jarwal 5, sehingga kami tidak harus jalan kaki jauh. Di depan dan di sekitar ini adalah tempat terminal bis nomor 14 dan 15 yaitu jurusan Jarwal 5 pulang pergi ke terminal Ship Amir dekat Masjidil Haram. Terminal bis tidak tampak bis salawat, karena kalau Jumat jam 7 sampai jam pukul 14 tidak beroperasi. Jadi terminal musiman ini digunakan ketika waktu haji seperti haji tahun 2024 ini kosong. Terminal bis Jarwal 5, bis salawat 15, Jarwal 5 ke Ship Amir Masjidil Haram. Dari jam 15 sampai jam 21 malam, kami istirahat sambil menanti jadwal berangkat umroh yaitu tawaf di Ka'bah, sa'i Bukit Marwah ke Bukit Safa keliling dan tahallul. Pada pukul 21.30 waktu Arab Saudi kami sudah mendapat kabar dari Masjidil Haram sudah diperbolehkan berangkat dari hotel. Umroh wajib dari jam 21.30 pukul 2 sampai di hotel. Kami tidak bisa sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram karena masih kelelahan dan sholat subuh di masjid yang sudah disiapkan di hotel. Waktu pagi hari saya keluar hotel melihat-lihat sekitaran hotel dan saya melihat Clock Tower atau Zamzam Tower. Saya ingin jalan-jalan pagi ke arah Zamzam Tower sambil menunggu waktu Jumatan. Saya berangkat dengan pakaian biasa mengikuti Google Map petunjuk arah ke Zamzam Tower, karena saya belum tahu jalan menuju sana. Saya diarahkan ke jalan gang kecil, sesekali ketemu jalan raya. Jalan gang itu sepi, tidak ada orang lalu lalang dan adanya mobil parkir di jalan gang. Terasa menyeramkan, bila terjadi sesuatu minta tolong siapa. Namun saya yakin di sini tidak ada penjahat karena sanksi hukumnya berat. Saya tidak melihat ada rumah yang ada tempat parkir mobil. Parkirnya kalau nggak di jalan, ya di tanah kosong. Inilah gang kecil yang saya lalui yang tampak sepi dari lalu lalang orang, adanya parkiran mobil di jalan gang. Kalau tidak mengikuti Google Earth, mungkin saya bisa kesasar karena Zamzam Tower tidak terlihat karena tertutup oleh bangunan tinggi. Sementara banyak jalan gang, baik perempatan maupun pertigaan. Membingungkan dan sedikit ada kekhawatiran. Di siang hari aktivitas kerja tidak terlihat, kecuali dagang di pertokoan. Ketika saya jalan gang, saya melihat rumah semacam gudang grosir barang impor karena barang pakaian berupa bala-balan. Dan ada pembeli grosiran jumlah lumayan, asdi saya itu dijual untuk penjual kios atau kaki lima yang kita lihat ada di mana-mana. Rumah-rumah yang saya lalui berupa bangunan tertutup, untuk minta membukakan pintu dari dalam dengan memberi kode ketukan. Bangunan dari luar tampak tidak terawat, biasanya mewah di bagian dalam. Tampak juga bangunan seperti tanpa penghuni dan tidak terawat. Di jalan gang tampak mobil seperti sudah lama tidak digunakan. Banyak mobil pribadi yang berdebu, beda dengan mobil taksi dan bis yaitu selalu bersih, mungkin untuk penumpang umum jadi butuh perawatan.
Saya terus berjalan mengikuti arahan Google Map hingga ketemu jalan raya dan mulai tampak Zamzam Tower lebih dekat. Mendekati Masjidil Haram semakin terlihat banyak orang berjalan kaki menuju masjid. Sudah ketemu jalan raya dan sudah mendekati Masjidil Haram. Saya melihat pagar seng pembatas dan di dalamnya terus membangun bangunan baru. Perjalanan terus berlanjut dan panas matahari pagi sudah mulai terasa menyengat di kulit. Di tas saya masih menyelipkan air mineral dan sesekali meminumnya agar tubuh tidak kekurangan cairan. Jalan yang saya tempuh sekitar 2,5 km, namun kalau jalur bis lebih jauh yaitu sekitar 4 km lebih. Google Maps selalu mencarikan jalan terdekat dan lancar untuk mencapai tujuannya.
Memasuki pelataran masjid yang penuh dengan pembatas yang digunakan ketika mulai banyaknya jamaah dan kepadatan di dalam masjid. Saya menyisirin bagian luar masjid dan melihat posisi nomor pintu masuk masjid. Kemudian melihat bangunan toilet dan nomornya sebagai tanda ketika kita hendak kemana, lewat mana dan juga titik janji pertemuan. Kemudian masuk ke dalam masjid untuk sholat sunnah dan keluar kembali untuk pulang ke hotel. Pulang ke hotel untuk mandi dan ganti pakaian persiapan sholat Jumat. Menuju terminal bis Salawat arah menuju Hotel Burj Al Wahda Al Mutamayyiz Hotel. Ketemu terminal namun bis Salawat nomor 15 tidak ditemukan. Ternyata terminal bis Salawat itu tidak hanya satu tetapi ada beberapa terminal. Saya coba nanya ke petugas atau askar, bis Salawat nomor 15 itu ada di mana? Mereka nggak ada yang tahu, mereka nanya ke saya nama terminalnya apa. Tapi saya belum tahu nama terminal tersebut. Kemudian ditanya lagi tujuan bisnya yang kemana. Saya juga belum tahu, tapi kalau ketemu terminalnya saya masih ingat. Akhirnya saya mencoba cari sendiri terminal tersebut hingga kelelahan dan belum ketemu. Sementara waktu berjalan terus sudah waktu mendekati waktu salat Jumat. Akhirnya saya mencoba kembali lagi ke masjid untuk persiapan sholat Jumat dengan pakaian seadanya. Ternyata pada jam 10, masjid sudah mulai penuh bahkan sebagian pintu masuk sudah ada yang ditutup. Namun demikian saya masih bisa sholat di dalam Masjidil Haram. Saya adalah gelombang pertama kloter 6, seharusnya belum sepadat bila semua jamaah seluruh dunia sudah berdatangan. Menunggu waktu azan pertama dan kedua di dalam masjid hingga iqomah dan sholat Jumat. Ketika pulang, ternyata dapat kabar, bahwa setiap Jumat, tidak ada bis salawat yang jalan dari jam 7 hingga pukul 14. Saya harus menunggunya, karena kalau hendak berjalan kaki juga saya belum tahu nama alamat hotel yang dituju bahkan nama hotelnya belum hafal. Untuk menuju terminal harus menunggu jam 14 waktu Arab Saudi. Namun bagaimana mencari alamat terminal tersebut karena belum tahu nama terminal dan tujuan, hanya tahu bis nomor 15. Sekarang saya sudah sampai di Masjidil Haram dan tampak bangunan masjid yang mewah. Tampak banyak kren menjulang tinggi yang terus memperluas bangunan masjid untuk menambah kapasitas jamaah umroh dan haji. Mengingat antrian haji hingga puluhan tahun dan meningkatnya jamaah yang pergi umroh. Pagar pembatas juga cukup banyak. Namun pagi hari dan belum mendekati puncaknya haji maka pagar pembatas itu masih terletak begitu saja. Masih sekitar jam 8.10, belum banyak jamaah yang datang tetapi sudah ada di jalan dan ada yang langsung masuk ke dalam masjid. Bangunan pencakar langit mengelilingi Masjidil Haram terutama hotel, mal dan pertokoan. Juga terlihat Zamzam Tower atau Clock Tower. Zamzam Tower terdapat beberapa area, di bagian atas untuk perhotelan dan di bawah untuk kuliner dan dagangan buat oleh-oleh para jamaah haji dan umroh. Ketika kita berada di area Zamzam Tower, dari bagian yang mengarah ke masjid, kita bisa melihat Masjidil Haram sepanjang sisi yang menghadap ke hotel. Lalu lalang jamaah di pelataran juga terlihat dari atas. Jam 8.25 masuk ke Masjidil Haram untuk sholat sunnah. Untuk menanti sholat Jumat, ternyata baru jam 8.25 di dalam masjid sudah hampir penuh. Jadi,
Kalau bis salawat pada hari Jumat menjelang sholat Jumat di stop operasionalnya, hal ini ada kemungkinan bisa menyebabkan jamaahnya membludak sampai ke pertokoan. Wajar kalau pemerintah Arab Saudi memperlakukan cara ini, disarankan sholat Jumat di masing-masing tempat penginapannya. Meskipun demikian, minat sholat Jumat di Masjidil Haram tinggi. Terlihat ada yang berjalan kaki dan naik taksi untuk bisa ikut sholat Jumat di Masjidil Haram. Setelah saya selesai sholat sunnah, saya keluar dari masjid dulu untuk pulang ke hotel, yaitu untuk mandi, ganti baju dan kembali lagi. Ternyata mencari terminal jurusan ke tempat penginapan saya tidak ketemu. Saya coba menanyakan ke petugas, tapi nggak tahu karena saya belum tahu nama terminalnya dan belum tahu nama hotelnya. Akhirnya, kembali lagi ke masjid untuk sholat Jumat di Masjidil Haram. Hendak masuk ke dalam masjid, sudah banyak pintu masuk yang ditutup pakai pagar pembatas karena yang ditutup di dalamnya sudah penuh. Mencari jalan lain lagi yang masih buka, karena yang masih dibuka pasti belum penuh. Dan ternyata masih ada pintu masuk yang belum ditutup dan bisa masuk, namun tempatnya sudah hampir penuh. Sambil mencari terlihat rombongan dari Indonesia dengan seragam selayarnya yang pernah saya lihat di hotel yang sama. Dan saya mengikuti rombongan tersebut hingga sampai di terminal yang sama. Setelah itu saya mencari bis nomor 15, kemudian saya baca tulisan bis nomor 15. Tulisan tersebut Jarwal 5 ke Ship Amir, jadi terminalnya Ship Amir dan terminal hotelnya Jarwal 5. Untuk jamaah haji reguler, selamat mencoba berjalan kaki menelusuri perkampungan di Makkah dari hotel tempat jamaah tinggal sampai Masjidil Haram. Kain Murah Jababeka adalah distributor kain katun, polimikro dan rayon printing maupun polosan bersertifikat halal, berkualitas dan termurah. Tidak memiliki cabang dimanapun, hanya di kawasan industri Jababeka.